Jangan menghindar, perintah Rafael dengan suara yang dalam. Sikapnya benar-benar mirip dengan guru galak yang akan memukul dengan penggaris, dan Giselle adalah siswa yang akan dipukuli. Tubuh Giselle menegang, menahan napas dan tidak berani bergerak. Itu sebuah cincin, mungkin perhiasan dari perusahaan VSL. Dia ingat bahwa cincin ini adalah cincin kawin yang dirancang oleh Rafael beberapa tahun yang lalu dan sudah tidak diproduksi lagi. Suara dingin dan rendah pria itu terdengar di telinganya. Ini membuat Giselle tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia menunduk, melihat cincin di jari manisnya. Ukurannya tidak terlalu besar ataupun kecil, pas di jarinya. Mata Giselle terasa sangat panas dan dia sangat ingin menangis. Ini cincin kawin, Rafael menjelaskan dengan singkat lalu memerintahkan, "Oke, keringkan rambutmu dan tidurlah." Ini adalah cincin kawin, hati Giselle tersentuh. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan tidak percaya di matanya. Giselle sekilas melihat ke arahnya dan menyadari bahwa Rafael juga memakai cincin di jari manisnya, sepasang dengan miliknya. Tidak ada bunga, kata-kata yang romantis dan suasananya juga tidak bagus. Tapi Giselle merasa bahwa ini adalah hal terbaik yang pernah dia alami dalam hidupnya, dan mungkin akan jadi kenangan terindah di hidupnya. "Kamu?" Giselle berhenti sejenak dan setelah beberapa detik berkata lagi, "Aku pikir kita menikah diam-diam." Sekarang perkataan dan perbuatanmu ini bisa menarik banyak perhatian. Saat orang lain lihat kamu pakai cincin kawin dan tahu kalau kamu sudah menikah, mungkin akan memberi pengaruh yang buruk. Rafael adalah legenda terbaru yang sedang populer di dunia bisnis dan apapun yang dilakukannya menarik banyak perhatian. Giselle khawatir kalau besok ada orang yang melihat cincin kawin di jarinya, maka akan menimbulkan kehebohan. Rafael mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, "Aku bukan artis terkenal jadi tidak perlu takut akan kehilangan fans kalau aku menikah. Kalau hal ini juga menimbulkan kehebohan, itu tidak akan berdampak buruk pada perusahaan. Lagian apa yang memalukan dari menikah, sampai aku harus menutupi dan tidak membiarkan ada orang lain tahu? Memangnya kalau Rafael menikah, dia harus bertanya pada orang lain dan harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari orang asing?" Giselle melihat dia marah dan membuatnya tidak berani membahas masalah ini lagi. "Keringkan rambutmu dan tidurlah," Rafael mengulanginya lagi. Giselle dengan patuh berbalik, berjalan ke meja rias dan mengeringkan rambutnya. Meskipun dia terlihat tenang, tapi hatinya sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, dan tangan yang memegang hair dryer sedikit bergetar. Mungkin untuk mencegah Giselle merasa malu atau tidak nyaman, Rafael tidak menunggunya untuk memakaikan cincin itu padanya dan berbaring untuk tidur. Setelah Giselle selesai mengeringkan rambut dan memakai skincare di wajahnya, dia naik ke tempat tidur dan melihat bahwa Rafael sudah tertidur. Giselle menatap wajah Rafael yang sedang tertidur. Saat dia tertidur, wajahnya yang serius dan kaku itu berubah menjadi lembut, tidak sedingin dan terlihat sulit didekati seperti saat dia bangun. Dikatakan bahwa wanita jago berimajinasi, terutama dalam hal percintaan. Saat melihat Rafael yang tidur, Giselle membayangkan bahwa ketika dia bangun di pagi hari, Rafael sudah pergi bekerja. Ini membuatnya merasa seolah-olah mereka adalah pasangan biasa. Rafael akan bangun pagi untuk bekerja mencari uang, untuk menghidupi keluarganya dan akan tertidur lebih awal di malam hari. Perasaan dan suasana itu terasa sangat hangat, damai dan nyaman. Seolah memikirkan sesuatu, Giselle mengulurkan jari telunjuknya untuk menyentuh dada Rafael. Jika dia bisa berbicara, maka dia akan berbisik dan dengan ragu memanggil namanya untuk melihat apakah Rafael benar-benar tertidur. Setelah menyentuhnya, dia melihat kalau Rafael tidak bergerak, jadi Giselle menyentuhnya lebih keras lagi dengan jari-jarinya. Tapi sepertinya tidurnya sangat nyenyak sehingga tidak menyadari apa yang Giselle lakukan. Sebelumnya dia sudah tahu kalau bulu mata Rafael sangat panjang. Tapi ketika dia melihat lebih dekat, Giselle menyadari bahwa bulu matanya panjang seperti bulu mata palsu yang dipakainya,
seperti sayap kupu-kupu yang sangat indah. Giselle tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, dan perlahan mencabut bulu mata Rafael. Kelopak matanya bergerak, tapi dia tetap tidak membuka matanya. Tatapan Giselle jatuh pada bibir tipis Rafael. Bentuk bibirnya sangat seksi dan bibirnya berwarna pink. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berpikir dalam hati. Kayaknya gak apa-apa deh kalau aku diam-diam menciumnya. Giselle belum pernah diam-diam mencium orang yang disukainya. Terakhir kali saat Giselle menciumnya, dia minum wine dan agak mabuk, juga terlalu gugup sehingga tidak begitu ingat bagaimana rasanya. Karena itu pertama kali untuknya. Bohong kalau dia tidak merasa sakit selama berhubungan. Tapi pada akhirnya Giselle merasa nyaman dan menyukainya. Lalu saat itu Rafael habis minum alkohol sehingga membuatnya bisa bertahan lama. Saat bibir Giselle baru menyentuh bibirnya, tiba-tiba Rafael membuka matanya. Giselle, dia kaget dan tidak bereaksi selama beberapa saat. Giselle langsung tersadar ketika merasakan geli di bibirnya. Dengan cepat berbalik memunggungi Rafael dan menutup matanya untuk berpura-pura tidur. Dia merasa seperti habis melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Tidak ada hal yang lebih memalukan dari ini. Giselle mencuri ciuman dari seorang yang dia sukai. Tapi pada akhirnya dia tertangkap basah oleh orang itu. Giselle, diam-diam kamu menciumku ya? Rafael berkata dengan nada datar sambil menatap punggungnya. Wajah Giselle sangat merah. Apakah tidak bisa kalau tidak membicarakan ini? Memangnya dia tidak bisa berpura-pura tidak tahu dan tidak terjadi apa-apa ya? Kamu juga cabut bulu mataku. Ya, Rafael juga menyebutkan hal memalukan lainnya. Giselle memejamkan matanya dan sangat malu sehingga dia tidak bisa langsung tertidur, supaya bisa melupakan hal ini dan tidak mengingatnya apapun. Dia melanjutkan. Kamu juga menyentuh dadaku dengan jari-jarimu sebanyak 12 kali. Untuk pertama kalinya Rafael merasa bahwa wanita ini cukup manis. Giselle mencari tahu apakah dia benar tidur dan secara mengejutkan, dia diam-diam menciumnya dan Rafael juga sama sekali tidak menolak dicium olehnya. Mungkin sebenarnya Rafael adalah orang yang senang saat disukai seseorang. Saat dia dengar bahwa Giselle menyukainya, dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal itu, bahkan Rafael juga memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Giselle terdiam sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berbalik. Dia menundukkan kepalanya, pipinya masih sangat merah dan tidak berani menatapnya, lalu meminta maaf kepada Rafael dalam bahasa isyarat. Maaf, ya, Rafael berpikir dan berkata. Lagi pula sekarang kita adalah suami istri. Berciuman dan sebagainya juga sesuatu yang biasa dilakukan oleh suami istri. Kalau kamu mau cium aku, bilang saja dengan jujur dan aku tidak akan menolak kok. Rafael merasa bahwa dia tidak memberinya cinta, tapi tanpa perlu memaksa dirinya sendiri, dia masih bisa memuaskan Giselle dan melakukan apapun yang dia inginkan. Giselle ingin Rafael berhenti membicarakannya, karena dia sangat malu dan sangat ingin melarikan diri. Selamat malam, katanya dengan bahasa isyarat, lalu dengan tergesa-gesa berbalik dan memunggungi Rafael. Kali ini Rafael mendekatinya dan merasakan tubuhnya menegang, tapi Giselle tidak melawan atau menghindar, dia meletakkan telapak tangan yang besar di perut Giselle yang sedikit membuncit. Ini sedikit lebih besar dari yang kukira. Ketika Giselle memakai baju yang longgar, ini tidak terlihat terlalu jelas. Sekarang dia hanya memakai piyama tipis dan membuatnya jadi lebih jelas. Giselle menggigit bibirnya dan tidak menjawab perkataannya. Diam-diam dia melirik ke cincin di jari manis Rafael. Cincin ini sederhana tapi mewah. Berlian utamanya tidak besar dan berlian yang ada di sekelilingnya bahkan lebih kecil dari desainnya. Tapi cincin ini terlihat sangat indah. Murni dibuat dengan tangan dan prosesnya sangat rumit. Dulu Giselle juga menyukai cincin ini, tapi sayangnya cincin ini sudah berhenti diproduksi. Di akhir pekan, Ezra dan istrinya membawa dua anak kecil itu ke restoran yang sudah dipesan oleh Rafael. Awalnya Giselle juga mengundang Albert dan Vito,
Tapi Vito tidak bisa datang karena berpikir sekarang perut Albert sudah terlalu besar dan akan membuatnya tidak nyaman untuk bergerak. Rafael juga memikirkan beberapa kondisi Giselle yang disebabkan oleh kehamilannya, jadi dia memesan restoran dengan hidangan ringan. Dia tidak bertemu Giselle selama setengah tahun. Begitu dia masuk ke ruang VIP dan melihat Giselle, dia langsung berlari ke arahnya, mengoceh dan terus mengajaknya berbicara. Selamat ya, aku berharap hubungan kamu dan Giselle akan bahagia selamanya dan menua bersama. Ezra yang duduk di seberang Rafael dengan tulus memberi selamat kepadanya. Di sisi lain Rafael menjawab dengan tenang, makasih. Kak Giselle, Bibi Kina bilang kalau kamu juga akan punya bayi, iya? Gadis kecil yang duduk di sebelah Giselle bertanya dengan gembira dan penuh semangat. Giselle tersenyum dan mengangguk, mengetik di tabletnya dan bertanya. Dia mau punya adik laki-laki atau perempuan? Kakak, Kak Clayton bilang kalau adikku super imut. Gadis kecil itu mengulurkan 3 jari, memiringkan kepala dan berkata, Dea sudah punya 2 adik laki-laki, jadi Dea mau punya adik perempuan yang imut yang bisa tidur sama Dea, main sama Dea dan juga pergi sekolah bareng. Nanti Dea mau kasih gaun kecil yang cantik untuk adik perempuanku. Rafael pernah mendengar bahwa dulu Dea bilang dia ingin punya 2 adik laki-laki, dan Albert benar-benar hamil anak kembar. Setelah memeriksa jenis kelamin, ternyata benar 2 anak laki-laki. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Dea, tiba-tiba Rafael merasa kalau anak di dalam perut Giselle pasti anak perempuan. Dia berpikir bahwa di masa depan putrinya pasti akan semanis dan seimut Dea, mau tak mau membuatnya merasa sedikit bahagia. Ezra tidak secara memperhatikan reaksi Rafael dan berpikir dalam hati, pasti memikirkan putrinya. Giselle memperhatikan Dea yang mengulurkan 3 jari, sambil memiringkan kepala dan berkata serius tentang adik kembarnya, membuatnya terlihat sangat imut dan lucu. Wah, aku tidak menyangka kalau Dea bisa menghitung, pintar banget. Kina tersenyum dan memuji gadis kecil itu. Bibi Kina, aku juga tahu loh kalau 1 plus 1 itu sama dengan 2. Kalau 2 plus 2 itu sama dengan 4, kata Dea dengan bangga. Kina dengan sengaja terus menggodanya dan berkata, Dea pintar banget ya, tapi Bibi Kina tidak tahu 4 plus 4 itu jadi berapa sih? Dea tahu, tentu saja aku tahu. 4 tambah 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 5. Dea menatap Ezra dan berkata, Paman kedua, Bibi Kina bodoh banget ya. Masa dia tidak tahu kalau 4 plus 4 itu berapa? Dia lebih bodoh dari Dea. Begitu dia mengucapkan ini, semua orang yang hadir tertawa karena gadis kecil ini. Suasana saat mereka makan jadi terasa sangat menyenangkan karena adanya si gadis kecil, Dea. Setelah makan siang, Dea tidak ingin langsung berpisah dengan Giselle, jadi mereka pergi ke mall terdekat untuk berbelanja. Karena Giselle sedang hamil dan kedua anak kecil itu tidur siang setiap hari, setelah berjalan-jalan selama lebih dari 1 jam, mereka saling mengucapkan selamat tinggal dan pulang. Kedua anak kecil itu duduk di kursi pengaman anak di bagian belakang mobil, dan tidak lama setelah itu mereka tertidur. Kina duduk di kursi penumpang dan berkata dengan lembut kepada pria yang mengemudi di sebelahnya. Aku bisa lihat kalau Rafael sangat perhatian pada Giselle. Dia bisa merasakan apakah pria itu berpura-pura di depan orang lain atau benar-benar tulus. Dan tidak ada yang salah dengan sikap Giselle terhadap Rafael. Di sisi lain, jika dipikir baik-baik kalau Rafael hanya menganggap Giselle sebagai teman juga bawahan, maka setelah mereka punya hubungan, Giselle juga mengandung anaknya dan mereka berdua akan hidup bersama sebagai pasangan. Mungkin Rafael akan jadi sedikit canggung atau tidak nyaman, tapi sikapnya terlihat sangat alami. Dia memperlakukan Giselle dengan sangat sopan, yang membuat Kina merasa seperti terlihat sedikit seperti pasangan dalam drama di TV, yang tidak terlalu mesra atau penuh cinta seperti pasangan lainnya. Tapi mereka juga tidak saling menghindar, cuek atau tidak nyaman dan membuat orang lain sama sekali tidak melihat hal yang aneh. Ezra mengangguk setuju dengan penilaiannya.
Kina menambahkan. Kudengar dia sudah hamil lebih dari 4 bulan. Giselle bilang nama putrinya adalah Cordelia Chris dan nama putranya Devon Chris. Kedua nama itu sangat bagus. Teringat bahwa dua putra Albert akan lahir sekitar 1 bulan lagi. Dan kedua anak itu memakai nama belakang Vito. Anak-anak itu memakai nama yang diberikan oleh kakek mereka, Elon Octo dan Eric Octo, yang memiliki arti nama yang sama, yaitu kuat. Bisa dilihat bahwa kakek mereka memiliki pengetahuan budaya yang sangat dalam. Albert sangat menyukai dua nama ini, karena mereka kembar. Jika namanya diawali dengan beda huruf maka akan membuat orang lain jadi bingung. Tapi ketika kakek Octo memilih nama ini, orang lain akan tahu mana anak tertua dan mana anak kedua ketika mereka mendengarnya. Reaksi pertama Vito ketika mendengar nama ini, dia berulang kali memikirkannya karena nama anak keduanya adalah Eric dan nama ayahnya Eldrick, yang bias membuat orang lain bingung karena nama mereka mirip. Vito terus memikirkannya, tapi pada akhirnya dia diceramahi dan diajari oleh ayahnya mengenai sistem nama, politik, dan sebagainya. Sejak saat itu, belum ada yang menyebutkan nama anaknya. Ezra, Kina memanggihinya. Dia meliriknya, "Ya, ada apa?" "Di masa depan, biarkan kakek yang memberi nama anak-anak kita," kata Kina. Ia berpikir generasi tua, terutama yang sudah membaca banyak buku, membuatnya lebih punya banyak pengetahuan budaya tradisional dibandingkan dengan generasinya. Contohnya, jika Kina yang diminta untuk memberi nama anak Albert, dia pasti tidak akan bisa memberikan nama yang bagus dan punya makna yang dalam. "Oke," jawab Ezra, "jika mereka membiarkan kakek yang memberikan nama untuk anak mereka, maka kakek juga akan sangat senang." Kina tersenyum dan dia jadi lebih bersemangat. Sebelumnya, dia dan Ezra sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter mengatakan bahwa mereka sehat dan siap untuk mempersiapkan kehamilan. Kina berpikir bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, mungkin tahun depan anak keduanya dan Ezra akan lahir. Dia membayangkan beberapa tahun kemudian, 5 anak kecil dari keluarga Octo akan berlarian dan bermain bersama. Rumah keluarga Octo sangat besar, penuh dengan suara tawa dan keceriaan anak-anak. Dan saat itu, pasti akan terlihat sangat indah, kembali ke rumah keluarga Octo. Ezra menggendong Clayton yang sedang tidur keluar dari mobil dan berjalan ke dalam rumah. Sedangkan Kina menggendong Dea yang lebih ringan. Kebetulan Vito baru saja turun dari lantai atas dan melihat Kina menggendong Dea yang sedang tidur dengan susah payah. Jadi dia langsung menghampiri dan mengambil alih putrinya yang ada di gendongan Kina. "Gimana rasanya makan bersama Rafael dan Giselle?" tanya Vito. Kina mengerti maksud dari pertanyaannya dan menjawab, "Mereka terlihat cukup cocok kok." "Oh, baguslah," Vito menjawab sambil tersenyum dan tidak bertanya lebih detail. Mungkin tuan muda kedua merasa tergoda oleh sesuatu, dan setelah dia mengantar Clayton kembali ke kamar, Ezra langsung menindih Kina dan mengajaknya berhubungan selama beberapa ronde. Kina yang kelelahan berbaring di dadanya dan bertanya-tanya kenapa tiba-tiba hari ini Ezra sangat agresif.